ada satu aplikasi ya, aplikasi Orange itu dia. Tapi ya itulah. Tapi ya. Namanya orang Indonesia. Iya. Ada yang sulit, kita pasti permudah gitu. Sekarang online shop sudah menjadi bagian hidup seluruh orang. Mau beli apapun, tinggal buka handphone. Dari kebutuhan sehari-hari sampai kebutuhan random, kita tinggal scroll di handphone. Nah, di malam hari ini, gue mau ngebahas tentang dinamika online shop. Gue sekarang udah bersama tim gue satu lagi nih. Kang ada beda nih tim gue tuh. Tim gue itu adalah seorang wanita karir. Berusia sekitar berapa ya? Belasan kali, apa 21 nih. Kita sapa aja langsung sekarang. Gimana Rani? Selamat malam, gimana kabarnya? Sehat. Umur berapa sekarang Ran? Kebetulan 20, hari ini 28. Ulang tahun ya sekarang ya? Iya lagi. Tuh, pas banget guys. Rani berulang tahun. Kita ucapkan, kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, dan selalu dilimpahkan rezekinya Ran. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah kalau boleh tahu nih Ran, Rani kan usia sekarang berapa nih? 28 ya? Nah, kita kan mau bahas tentang dinamika online shop. Mungkin Rani udah sering berkecimpung lah, udah hatam mungkin ya dengan dunia online shop. Menurut Rani nih, dinamika online shop itu seperti apa sih? Orang berlomba-lomba ingin menjadi seller online gitu, kayak jualan online sampai live. Menurut Rani itu bagaimana nih sudut pandang orang? Mungkin mereka itu memanfaatkan era modern ya. Sekarang kan apa-apa serba digital ya. Iya. Mereka memanfaatkan biar gimana ya caranya gue bisa berpenghasilan, tapi gue diem aja di rumah gitu. Itu bisa dibilang kerja dari sebagian hobi apa emang kebetulan aja sih Ran? Tergantung orang-orang, tergantung orangnya juga sih. Ada yang hobi jualan, ada juga yang ngisi waktu luang aja nih daripada gue gabut. Gitu. Nah, itu kan orang lain. Sekarang Iya. kalau dibawa ke diri Rani nih. Rani kan bisa bilang pernah jadi seller juga ya? Iya. Atau emang misalnya founder atau owner lah. Nah, yang mau gua tanyain Ran, awal mula lu kepikiran buat jualan online tuh gimana sih Ran? Karena gue tuh orangnya suka ya sama dunia sosial media, kayak gue tuh harus nge-tag foto, bikin video, bikin konten dan lain sebagainya. Gue suka aja, jadi gue gimana caranya gue bisa menghasilkan uang dari apa yang gue suka lakuin. Oh, itu bener kata bijak ya. Jadi gimana caranya kita tuh bisa menghasilkan uang dengan hobi kita lah kasarnya gitu kan. Biar kita tuh kayak kerja tuh ya berdasarkan hati kita gitu, nggak kayak terkekang oleh aturan tanda kutip perusahaan atau bos. Kalau bisa kita jadi bos sendiri lah gitu ya. Kalau yang kedua nih Ran, karena banyak orang ngira jualan online itu gampang Ran. Tinggal upload, terus uangnya datang sendiri. Lu itu bener nggak sih? Enggak dong. Kita tuh butuh effort yang lebih malah ya. Kalau bagi gue ya, menurut pengalaman gue pribadi, ketika kita berkecimpung ke dunia all shop, kita yang pertama banget kita harus siapin tuh mental. Karena jualan online sama jualan offline itu berbeda. Jualan online kita harus bagaimana caranya kita bikin konten, bikin video semenarik mungkin tentang si produk yang kita jual, mempresentasikan sebaik mungkin. Iya. Nah ini kan bicara tentang mental nih Ran. Terkadang kita kan berurusan dengan orang banyak tuh nggak semudah itu loh. Iya betul banget. Dari segi komunikasi. Atau mungkin ada nih menurut seseorang, gue udah beli CO barang, di fotonya bagus, ya kan? Taunya pas nyampe jelek. Lu pernah nggak bertemu dengan customer seperti itu, kayak komplainan pasti ada dong. Maksudnya Ada. yang menurut lu yang selama pengalaman lu ada nggak yang ngeselin hal apa gitu, kalau mau di-sharingin gitu? Kalau gue kebetulan gue tuh pernah ngalamin di waktu itu gue masih aktif di kandang kucing ya. Nah kalau kandang itu kan memang dari kita kan packingnya pakai dus ya. Nah sampai ekspedisi mungkin diinjakkah kami tidak tahu, atau cara pengambilan barangnya dilemparkah, dibantingkah seperti apa. Lalu sampai ke si tangan seller ini bengkok lah atau ada yang patah lah. Nah mengajukan sebenarnya kita tuh tidak perlu marah-marah ya. Tinggal bilang Bu, Mbak saya ingin mengajukan return nih karena barangnya rusak atau lain sebagainya. Tidak perlu marah-marah. Tapi kebanyakan
masyarakat kita tuh ya gitu. Iya, mentingin emosi dulu. Marah-marah. Iya, padahal kayak misalkan ada satu aplikasi Orange itu dia udah memudahkan kita untuk mengajukan retur. Tinggal kita video unboxing. Iya, betul. Lalu dilihatkan kerusakannya bagian mana, sebenarnya simpel. Tapi ya itulah. Tapi ya namanya orang Indonesia. Iya. Ada yang sulit kan pasti permudah gitu. Jadi masyarakat kita itu lebih suka memperibet dibanding mempermudah. Iya, jadi ada hal sulit, udahlah yang sulit aja, yang mudah Pak, kita cuekin aja gitu kan. Kita lanjut lagi ya Rani ya. Nah, di sini kan kita lagi ngomong tentang aplikasi yang Rani sebut tadi, aplikasi Orange lah atau aplikasi apapun itu. Nah, katanya sekarang tuh seller harus lab terus biar barangnya tuh jalan. Itu bener nggak sih? Bener dong. Berarti kita nge-lab ya? Kita nggak harus sebenarnya kita nggak harus live setiap si ownernya nggak harus live, tapi kayak ada affiliate nih yang mau join, nah kita kasih barangnya, kita kasih sampel lah ya, kita kasih sampel. Ini try onin dong barang kita nih, gini produk, kita jelaskan lah secara rinci produk kita tuh apa dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kan kita sempat singgung tentang mungkin si customernya ya. Iya. Nah, kita kan sebagai seller lah atau mungkin foundernya, kita kan selalu ngomongin tuh pasti nggak jauh dari COD. Iya. Kita selalu kayak pasti janjian lah atau kayak gimana, soal ada kayak sistemnya COD kan. Iya. Banyak banget nih drama seller sama pembeli COD. Nah, kamu pernah nggak ngalamin pembeli yang bikin kesel gitu? Pernah. Ngantar COD sendiri atau emang COD Bay, tapi itu lewat aplikasi. Oh, aplikasi juga. Jadi si customernya ini berkali-kali membatalkan paket COD beralasan sedang tidak ada di rumah, lagi di luar dan lain sebagainya. Minta titip tetangga, tapi tetangganya nggak mau untuk menalangi. Aduh, padahal itu hal simpel loh. Iya, ribet banget. Kita balik lagi ke orangnya ya, itu lah. Indonesia ingin mudah tapi ada yang sulit dulu lah. Iya. Kita lanjut lagi ya, Ran. Kalau menurut kamu nih, online shop sekarang itu lebih banyak yang menguntungkan masyarakat atau malah merugikan masyarakat? Menurut VOV lu nih, soalnya yang kita lihat nih ya, banyak beberapa seller mungkin yang awalnya dari iseng-iseng menjadi orang yang lebih berada atau orang punya. Sebenarnya tergantung bagaimana kita memanajemen bisnis kita aja. Baik lagi ya. Ada yang menguntungkan dan ada juga yang malah menjadi bumerang untuk diri kita. Kalau misalkan kita nggak bisa mengatur bisnis kita nggak bisa menjaga cash flow kita nggak akan pernah bisa maju untuk ke depan. Berarti balik lagi ke diri sendiri. Iya, balik lagi ke diri sendiri. Tapi untuk hal menguntungkan atau tidak, sebenarnya itu simbiosis mutualisme, saling sama-sama membutuhkan dan sama-sama dapat keuntungan. Customer dapat keuntungan karena dia tinggal diem di rumah aja, barang datang. Iya, barang nyampe. Iya, dan si seller tuh cuma klik-klik aja, barang sudah bisa dikirim. Karena kan kita sudah ada kurir yang udah pick up. Kan sekarang udah ada sistem kurir yang jemput ya. Iya, benar. Kita nggak harus kayak dulu. Kalau dulu kan kita paket segede gaban, kita ngirim sendiri ke Gentil lah, ke JNL lah. Udah gitu nyampainya lama lagi kan, butuh proses waktu. Kalau sekarang kan dari zamannya modernisasi ya lebih mudah gitu kan, dari segi pengiriman mungkin, dari segi lebih upgrade lah itu ya. Kita lanjut lagi, Ran. Nah, ini ada mungkin yang orang tuh pengen tahu lah, dari affiliate itu enak nggak sih sebenarnya? Enak nggak enaknya itu ada. Enaknya kita tinggal mengajukan sampel ke si seller. Dan nggak enaknya itu ketika kita dapat seller yang kurang pengertian. Minta buru-buru. Ketika kita sudah tag video dan ternyata hasilnya tidak sesuai, dia marah-marah. Gitu. Tapi kalau untuk dari segi dulu sendiri nih, menurut lu lebih enak apa enggak? VOV lu, pengalaman pribadi. Untuk buat gue sekarang ini yang belum pernah ngalamin kepahitannya, masih oke-oke aja, masih enak-enak aja. Tapi di luaran sana tuh ada beberapa affiliate yang mendapatkan seller yang ya kurang ramah. Mungkin minusnya di kita mungkin kita sebut oknum lah ya. Ada beberapa oknum yang tidak ramah lah gitu. Nah, ini kan sekarang lagi gencar-gencarnya nih kan tentang online shop. Menurut lu nih, yang lu lihat mungkin gimana ya jatuhnya, kayak pandangan lu lah untuk kedepannya.
perkembangan online shop itu seperti apa? Soalnya kan banyak tuh kayak kan penjualan mall menurun gitu kan, karena banyak dengan asumsi gara-gara online bisa beli barang, jadi kita tuh menurun lah pemasukan. Kalau lu lihat sendiri nih, di tahun depan atau beberapa tahun ke depan, online shop ini akankah masih bertahan atau makin naik lagi atau malah menurun? Kalau bagi gue sih bakalan terus melejit karena sekarang itu malah mall-mall seperti pedagang kaki lima, pedagang-pedagang toko-toko di pasar yang ruko-ruko seperti itu, bahkan sekelas mall pun, brand-brand elit pun sekarang sudah menyediakan link untuk mereka belanja di tempat mereka secara online. Iya bener juga sih, gue sering lihat juga guys, kayak beberapa mungkin tanda kutip sebut misalnya mall daerah mana gitu, tokonya itu selalu nge-live kayak misalnya toko merek handphone tertentu gitu, lagi nge-live jualan. Dia kan kayak gimana ya, udah bisa memanfaatkan ya fasilitas yang ada gitu, kayak aplikasi kan kita gratis kan, install nggak semahal kayak dulu, kita harus bayar dulu. Bahkan kayak beli pulsa nih, zaman dulu kita harus beli 100.000 dulu bisa dapat kayak gitu. Sekarang kita cuma install gratis, gimana balik lagi ke niat ya? Iya, sebenarnya gimana kita mengikuti kemajuan zaman aja. Iya, kayak kita mengimbangi gimana kita cara menyesuaikan diri lah dengan kemajuan zaman. Mungkin malam hari ini kita bahas sampai segitu dulu kali ya, Rani? Ya, ada nggak pesan-pesan Rani nih untuk para penonton di luar sana yang ingin berniat jadi seller gitu, affiliate ya? Ada nggak yang baru memulai gitu? Ada nggak pesan-pesannya? Ya, pesannya satu, jangan pernah nyerah, jangan karena hari ini kita gagal, besok kita nyerah, jangan. Terus kalau yang udah maju nih, tiba-tiba pasti ada pasang surutnya kan? Iya. Kadang ada yang turun. Itu apa tuh? Gimana pesannya? Ya intinya jangan nyerah aja. Yang penting kita tetap ikhtiar, berusaha. Mungkin pembahasan di malam hari ini tentang dinamika online shop kita akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih juga nih buat Rani yang sudah mau sharing lah tentang pengalaman pribadinya selama mengikuti aktivitas seperti berjualan, mungkin online, live tiap hari. Lu malam juga live ya gimana? Tergantung. Kadang malam dari jam 10 sampai jam 3 pagi. Betul lu sendiri apa gimana? Yang live sendiri. Boleh barangkali ntar mungkin bareng Rani mungkin mau promosi juga gitu apa gitu boleh. Mungkin sampai sini dulu, jika ada kesalahan kata atau salah pembawaan kita berdua mohon dimaafkan, kurang lebihnya sampai di sini dulu, sampai bertemu lagi di konten selanjutnya. Terima kasih.